Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, yang demikian bunyinya: Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tema renungan kita hari ini yaitu berbahagia sebagai orang benar. Perjalanan hidup kita sampai pada hari ini merupakan sebuah perjalanan yang begitu panjang. Kita diperhadapkan dan dimampukan untuk melewati berbagai peristiwa hidup. Satu hal yang perlu kita sadari bahwa kita masih ada sampai pada hari ini, itu semua semata-mata karena berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena demikianlah, pemazmur mengajak kita untuk terus berbahagia. Saudaraku, kitab Mazmur adalah sebuah kumpulan puisi dan nyanyian yang digunakan dalam ibadah Yahudi. Pada pasal 1 yang kita baca adalah pengantar yang menekankan pentingnya hidup yang saleh dan hidup yang menghindari diri dari kejahatan. Penulis kitab Mazmur secara tradisional diatribusikan kepada Raja Daud. Tetapi beberapa Mazmur juga dikaitkan dengan penulis lain seperti Asaf, anak Korah, dan Salomo. Konteks historis kitab Mazmur berkisar dari masa Raja Daud hingga pasca pembuangan Babel. Mazmur-mazmur ini digunakan dalam ibadah di bait suci dan juga dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya. Dalam konteks budaya, kitab Mazmur mencerminkan kehidupan dan pengalaman orang-orang Yahudi pada masa itu. Puisi-puisi ini menggambarkan perasaan sukacita, kesedihan, penyesalan, dan harapan mereka kepada Allah. Secara literatur, kitab Mazmur terdiri dari berbagai jenis puisi seperti Mazmur syukur, Mazmur ratapan, Mazmur hikmat, dan Mazmur pengajaran. Gaya bahasa dan struktur puisi ini mempengaruhi cara kita memahami pesan-pesan teologisnya. Secara teologis, kitab Mazmur mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Allah, keadilannya, dan anugerahnya. Mazmur-mazmur ini juga mengungkapkan harapan akan Mesias yang akan datang dan yang akan memerintah dengan adil. Saudaraku, Mazmur 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 yang kita baca tadi memberikan gambaran tentang orang benar dan orang fasik. Begitu jelas digambarkan bahwa orang benar seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sedangkan orang fasik digambarkan seperti sekam yang ditiup angin. Sebuah gambaran ketidakberdayaan dalam kerapuhan mereka. Karena itu, orang yang fasik jalannya adalah jalan kebinasaan. Dari sini kita dapat belajar dan tentunya juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, menghindari pengaruh negatif. Dalam bacaan kita tadi, kita diajarkan untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang-orang berdosa,
dan tidak duduk di pertemuan para pencemooh. Kita perlu menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak iman dan hidup kita. Jika kita hadir di tengah-tengah lingkungan atau di mana kita berada, hadirlah sebagai pengaruh yang positif. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi jadilah pembawa kebahagiaan. Yang kedua, kedekatan dengan firman Tuhan. Pada pasal 1 yang telah kita baca tadi mengatakan bahwa orang yang diberkati adalah mereka yang kesenangannya ada dalam hukum Tuhan dan merenungkan hukumnya siang dan malam. Kita perlu mengenal firman Tuhan melalui membaca, mempelajari, dan merenungkannya setiap hari. Firman Tuhan adalah sumber kebijaksanaan dan petunjuk bagi hidup kita. Yang ketiga, menghasilkan buah yang baik. Seperti pohon yang ditanam di dekat aliran air, kita juga dipanggil untuk menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita. Buah yang dimaksud di sini adalah buah roh, seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dapat kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita harus berusaha untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, melalui ketiga hal yang dapat kita pelajari, dan kiranya melalui renungan ini kita semakin diperlengkapi untuk hidup sebagai orang-orang yang berbahagia, karena kita adalah orang-orang benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.